saya Rusdianti Rizkina dengan NIM 23021282. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarun Siam dengan NIM 230211265. Perkenalkan, nama saya Aris Sandi dengan nomor NIM 230211253. Hai Sobat Akuntan, pada video kali ini kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi mengenai investasi dan pasar modal. Apakah Sobat tahu apa itu investasi dan pasar modal? Investasi ialah kegiatan membeli bukti kepemilikan atas suatu perusahaan, sedangkan pasar modal ialah wadah atau tempat untuk melakukan aktivitas investasi. Pada materi kali ini ada 6 pembahasan. Yang pertama ialah pengertian investasi dan pasar modal. Yang kedua ialah bentuk pelanggaran etika investasi dan pasar modal. Yang ketiga, faktor dan dampak pelanggaran etika. Yang keempat, studi kasus dan analisis. Yang kelima, upaya pencegahan. Dan yang keenam ialah kesimpulan. Tonton sampai habis videonya ya, agar materi dapat tersampaikan dengan baik. Pengertian etika. Etika dalam investasi dan pasar modal adalah seperangkat nilai, norma dan prinsip moral yang mengatur perilaku para pelaku pasar, seperti investor, perusahaan, analisis keuangan, broker, maupun manajemen perusahaan. Etika ini bertujuan menciptakan kegiatan investasi yang jujur, adil, transparan, dan bertanggung jawab, sehingga seluruh pihak memperoleh informasi serta kesempatan yang sama dalam mengambil keputusan investasi. Dalam praktiknya, etika sangat penting karena pasar modal berkaitan langsung dengan kepercayaan publik. Investor akan bersedia menanamkan modal apabila mereka yakin bahwa informasi perusahaan disampaikan secara benar dan tidak dimanipulasi. Oleh karena itu, etika menjadi dasar terciptanya pasar modal yang kuat dan yang sehat, stabil, dan maupun mendukung pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Bentuk pelanggarannya. Bentuk pelanggaran dalam investasi pasar modal cukup beragam. 1. Insider trading. 2. Manipulasi pasar. 3. Menyebarkan informasi palsu dan menyesatkan. 4. Conflict of interest atau benturan kepentingan. 5. Manipulasi laporan keuangan. 6. Serta penyalahgunaan dana investasi. Faktor pelanggaran etika. 1. Keserakahan, lemahnya pengawasan, serta penyalahgunaan jabatan. 2. Keinginan memperoleh keuntungan dengan cepat, kurangnya integritas. 3. Menguntungkan kepentingan pribadi dibandingkan profesionalisme. 4. Tekanan menunjukkan kinerja baik, ingin menarik investor. 5. Lemahnya kontrol internal dan rendahnya moral perilaku. Lingkungan bisnis yang terlalu kompetitif juga dapat mendorong seseorang melakukan tindakan tidak etis demi mempertahankan posisi atau memperoleh keuntungan lebih besar. Dampak pelanggaran etika. Pelanggaran etika dalam investasi dan pasar modal dapat menimbulkan dampak yang sangat besar, baik bagi investor, perusahaan, maupun perekonomian secara keseluruhan. Salah satu dampak utama adalah kerugian finansial bagi investor akibat keputusan investasi yang didasarkan pada informasi palsu, manipulasi pasar, atau penyalahgunaan informasi rahasia. Investor yang merasa dirugikan akan kehilangan rasa aman dalam melakukan investasi karena pasar dianggap tidak lagi berjalan secara adil dan transparan. Dampak lainnya adalah terganggunya stabilitas pasar modal dan perekonomian negara. Jika pelanggaran etika terjadi secara terus-menerus, masyarakat akan ragu untuk berinvestasi sehingga aktivitas pasar modal menjadi melemah. Menurunnya minat investasi dapat menghambat pertumbuhan perusahaan dan mengurangi perputaran ekonomi. Oleh karena itu, etika menjadi hal penting dalam menjaga kepercayaan, kestabilan pasar, dan
berkelanjutannya kegiatan investasi. Studi kasus saham gorengan 2025 sampai 2026. Salah satu kasus terbaru pelanggaran etika di pasar modal Indonesia adalah maraknya praktik saham gorengan yang diungkap oleh Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2025 sampai 2026. OJK menemukan banyak kasus manipulasi perdagangan saham yang dilakukan dengan cara menaikkan harga saham secara tidak wajar melalui transaksi semu dan pengaruh dari pihak tertentu, termasuk influencer media sosial. Praktik ini bertujuan menarik investor retail agar membeli saham yang sebenarnya tidak memiliki fundamental yang kuat. Analisis kasus. Kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran etika yang sangat serius dalam investasi pasar modal. Bentuk pelanggaran etika yang terlihat antara lain: 1. Manipulasi pasar. 2. Penyalahgunaan informasi. 3. Tindakan yang mengutamakan keuntungan pribadi tanpa memikirkan keuangan investor lain. Dampaknya banyak investor mengalami kerugian besar ketika harga saham tiba-tiba jatuh setelah sebelumnya sengaja digoreng. Selain merugikan masyarakat, kasus ini juga menurunkan kepercayaan publik terhadap pasar modal Indonesia karena pasar dianggap tidak lagi berjalan secara adil dan transparan. Upaya pencegahan. Beberapa upaya yang dapat dilakukan OJK untuk mencegah kasus serupa terjadi kembali, yaitu yang pertama, pengawasan ketat transaksi saham, sanksi hukum yang tegas, dan pembatasan akses informasi internal. Yang kedua, pemantauan aktivitas perdagangan oleh regulator, transparansi, serta edukasi investor. Yang ketiga, kewajiban keterbukaan informasi, sertifikasi berita pasar, dan hukuman bagi penyebar hoaks, serta audit internal independen dan penerapan GCG. Kesimpulannya, etika dalam investasi dan pasar modal merupakan hal yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kepercayaan, kejujuran, dan tanggung jawab dalam kegiatan ekonomi. Dalam dunia investasi, setiap pihak seperti perusahaan, investor, broker, maupun lembaga keuangan harus menjalankan aktivitasnya secara transparan dan tidak merugikan pihak lain. Jika etika tidak diterapkan dengan baik, maka akan muncul berbagai pelanggaran seperti insider trading, manipulasi pasar, penyebaran informasi palsu, dan penyalahgunaan wewenang yang dapat merusak stabilitas pasar modal. Pelanggaran tersebut tidak hanya menyebabkan kerugian finansial bagi investor, tetapi juga menurunkan citra perusahaan serta membuat masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap sistem investasi.